Jabat tangan pertahanan baru di Pasifik, konfrontasi angkatan laut yang memanas di Teluk Persia. Kelihatannya sih dua kejadian ini terpisah jauh ya, tapi sebenarnya keduanya terhubung oleh benang merah strategi global yang sama. Jadi, apa sih hubungannya? Kok bisa jabat tangan diplomatik di satu sisi dunia berkaitan sama kapal perang yang saling tatap di sisi dunia lain? Nah, jawabannya ada di sebuah papan catur geopolitik global yang super rumit. Oke, kita mulai dulu dari Asia Tenggara. Di sini, ada sebuah aliansi penting yang baru aja terbentuk. Amerika Serikat dan Indonesia baru saja menyetujui sebuah kerjasama pertahanan yang sangat signifikan. Beritanya sih muncul setelah ada pertemuan tingkat tinggi di Washington. Tapi ini bukan sekedar pertemuan biasa loh. Ini adalah langkah strategis yang sengaja dirancang buat memperkuat pengaruh dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik yang sangat krusial. Terus, isinya apa aja? Jauh lebih dari sekedar latihan bareng. Kita ngomongin soal pengembangan teknologi maritim yang canggih, baik di permukaan laut maupun di bawahnya. Intinya sih pengawasan dan patroli. Tujuannya ya untuk menjaga stabilitas di salah satu jalur pelayaran paling sibuk di dunia. Nah, sekarang ayo kita lompat ribuan mil jauhnya ke Timur Tengah. Di sana suasananya jauh banget dari kata diplomatis. Di sini tensinya lagi panas-panasnya, udah hampir mendidih. Selamat datang di Selat Hormuz, salah satu jalur perairan paling penting di planet ini. Disinilah kapal-kapal perang Amerika Serikat berpatroli, menjaga arteri vital bagi ekonomi global. Buat yang mungkin belum familiar, Selat Hormuz ini adalah jalur air yang sempit tapi vital banget. Begitu banyak energi dunia, terutama minyak dan gas, harus lewat sini. Jadi siapapun yang bisa mengendalikan selat ini, ya mereka punya pengaruh besar terhadap pasokan energi global. Dan disinilah pemain kunci lain masuk dalam cerita. Coba lihat Tiongkok. Hampir 40% impor minyak dan 30% impor gas alam mereka harus melewati titik sempit ini. Kebayangkan betapa rentannya posisi mereka? Ini adalah pelemahan strategis yang sangat besar. Nah, di tengah situasi yang udah tegang ini, terjadilah sebuah insiden. Ada pertemuan antara pasukan Iran dan kapal perang Amerika. Dan seperti biasa dalam situasi kayak gini, muncul dua versi cerita yang beda banget. Menurut cerita versi Iran yang digambarkan di media mereka, pasukan mereka dengan gagah berani menghadapi dan berhasil menghalau kapal perang Angkatan Laut AS sampai memaksa mereka mundur dari Selat Hormuz. Narasi mereka jelas banget kan? Judul berita kayak gini itu menggambarkan kemenangan, seolah ada agresi dari AS yang berhasil digagalkan. Ini adalah pesan kekuatan yang mereka tujukan untuk audiens domestik dan juga internasional. Tapi itu kan baru satu sisi cerita. Amerika Serikat punya versi kejadian yang sama sekali berbeda, yang bukan soal mundur, tapi justru soal eskalasi. Jauh dari kata kabur, respons resmi dari AS adalah pengumuman dari komando pusat mereka. Blokade total semua lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan-pelabuhan Iran. Ini langkah yang sangat serius, dengan implikasi ekonomi dan militer yang luar biasa besar. Nah, disinilah dua alur cerita kita akhirnya bertemu. Perjanjian pertahanan di Pasifik dan blokade militer di Teluk Persia. Keduanya mungkin kelihatannya jauh dan gak berhubungan, tapi sebenarnya ini adalah bagian dari permainan catur global yang sama. Ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal kita kan? Kenapa repot-repot memperkuat aliansi di Asia Tenggara? Justru di saat yang sama, lagi ada konfrontasi besar di Timur Tengah. Apa hubungan strategisnya? Jadi, poin kuncinya di sini. Di satu sisi, AS memperkuat aliansi di Indo-Pasifik, sebuah kawasan yang jadi jalur pelayaran super penting buat Tiongkok. Di sisi lain, AS secara langsung menekan Selat Hormuz, yang merupakan jalur energi utama Tiongkok. Ini seperti strategi tekanan dari dua arah sekaligus. Tiongkok tentu saja melihat semua ini dengan sangat khawatir. Seperti yang dikatakan oleh pejabat mereka, ada keinginan untuk menyelesaikan masalah ini lewat diplomasi untuk menghindari konflik yang lebih besar. Mereka sadar betul akan kerentanan mereka. Oke, jadi setelah kita menghubungkan semua titik ini, mari kita rangkum apa saja poin-poin paling penting yang harus kita pahami dari rangkaian peristiwa global ini. Pertama, ada aliansi strategis baru yang terbentuk di Indo-Pasifik. Kedua, jalur energi vital dunia sekarang berada di bawah ancaman militer langsung. Dan yang paling penting, semua ini menunjukkan dengan jelas bagaimana sebuah konflik di satu wilayah bisa jadi alat untuk menekan di belahan dunia lain. Dalam geopolitik, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Nah, ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan besar. Kalau jabat tangan di Pasifik dan ketegangan di Teluk adalah dua sisi dari koin yang sama, di mana lagi kita akan melihat dampak dari permainan kekuatan global ini? Di mana riak selanjutnya akan terasa?